السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan kita masih menyisakan penjelasan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan faman idturra fi makhmasatin ghairu mutajanifin li'ithim fa innallaha ghafurur rahim. Hari ini orang-orang kafir telah putus asa atas agama kalian, maka jangan takut pada mereka. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Famanidturra, siapa yang terpaksa dalam kesulitan bukan karena mencari dosa, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemarin sudah dibahas fala takhshawhum wakhshawni. Yang berikutnya adalah kalimat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Akmaltu menyempurnakan, sedangkan atmamtu melengkapi. Sesungguhnya maknanya berbeda, walaupun seringkali terjemahannya sama. Al-yawma akmaltu lakum, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, kata Syekh Sa'di, bitamamin nasri, pertama dengan kesempurnaan pertolongannya,
wa takmili syara'i', dan dengan kelengkapan syariatnya, al-zahirah wal batinah, yang lahir maupun yang batin, wal usul wal furu', apakah yang pokok-pokoknya ataupun yang cabang-cabangnya, semuanya dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini. Walihadza kana al-kitab was sunnah kafiyaini kullal kifayah. Oleh karena itu, kitab dan sunnah mencukupi dengan sebenar-benarnya cukup. Kullal kifayah, seluruh kecukupan, maknanya sebesar-besar kecukupan. Fi ahkamid din wa usulihi wa furu'ihi, dalam masalah hukum-hukum agama, dalam masalah prinsip-prinsip agama, dalam masalah cabang-cabang agama, dalam masalah akidah, dalam masalah akhlak, dalam masalah hukum hablum minallah maupun urusan muamalah, semuanya di dalam syariat ini lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Fakullu mutakallifin yaz'um annahu la budda lin-nasi fi ma'rifati aqaidihim wa ahkamihim ila ulumin ghairi ilmi al-kitab was sunnah min ilmi al-kalam wa ghairihi fahuwa jahil. Maka kata Syekh Sa'di, perhatikan kalimat beliau rahimahullah, setiap mutakallaf, setiap orang yang mengaku-ngaku dari manusia bahwa dalam mengenali akidah mereka, hukum-hukum, membutuhkan ilmu lain selain ilmu kitab was sunnah, dari ilmu kalam dan lain-lainnya, fahuwa jahil, berarti dia jahil. Karena agama telah sempurna, karena ad-din kamilun, maka semuanya lengkap, hukum-hukumnya lengkap, akidahnya lengkap, muamalahnya lengkap, akhlaknya lengkap, urusan dagang, urusan hutang piutang, urusan pesan memesan, urusan segala macam, tafsila kulli syai', merincikan segala sesuatu, kamilun kullal kamal wa kafiyaini kullal kifayah. Semua ini ada dalam kitab was sunnah. Maka siapa yang menganggap perlu tambahan ilmu dari yang lainnya, apakah dari ilmu kalam, ilmu mantiq, ilmu apalagi, maka berarti orang ini jahil, tidak mengenali agama ini, bahwa agama ini telah lengkap, telah sempurna. Qala, kita lanjutkan ucapan beliau Syekh Sa'di rahimahullah, fahuwa jahilun mubtilun fi da'wahu, dia bodoh dan berarti dia adalah batil dalam pengakuannya, batil dalam anggapannya. Ini anggapannya anggapan batil. Qad za'ama anna ad-din la yakmul illa bima qalahu wa da'a ilaih. Mereka menganggap bahwasanya agama ini tidak sempurna kecuali kalau ditambahkan ilmu kalam. Dianggap agama tidak sempurna kalau belum ditambah dengan ilmu mantiq. Dianggap tidak sempurna kalau belum ditambah dengan al-bid'ah, kebid'ahan, ajaran-ajaran baru. Mubtilun, jahil, batil, dan berarti dia bodoh, tidak mengenali agama ini. Wa hadza min a'zamidz zulm, dan ini sebesar-besar kezaliman. Wa tajhil lillahi wa li rasulih, dan berarti sebesar-besar tajhil, pembodohan kepada Allah dan Rasulnya. Mengapa dianggap tajhil, dianggap pembodohan? Karena seakan-akan walaupun tidak diucapkan di lidahnya,
tapi diucapkan di perbuatannya. Bahwa agama ini kurang. Engkau ya Allah menentukan syariat ini kurang. Perlu ditambah ini. Perlu ditambah ini. Perlu ditambah ini. Bid'ah, khurafat, tahayyul. Perlu ditambah dengan hadis-hadis palsu. Engkau kurang, ancamannya kurang keras. Maka dibikin ancaman-ancaman lain. Barang siapa yang berbuat begini, maka di dunia dia nanti di kuburannya ada ular besar. Nanti akan diterpam kepalanya. Nanti dia akan dibeginikan, nanti akan begitukan. Nanti kuburannya akan terbongkar dan seterusnya dan seterusnya. Cerita-cerita yang membuat orang takut katanya. Tetapi apakah tidak cukup dengan ancaman dalam Quran? Apakah tidak cukup dengan ancaman dalam hadis-hadis sahih? Kenapa harus menambah cerita-cerita bohong, cerita-cerita dusta, khurafat? Maka orang ini seakan-akan berkata, Quran dan sunnah kurang lengkap. Perlu ditambah bid'ah, perlu ditambah khurafat, perlu ditambah tahayyur, perlu ditambah dengan cerita-cerita dongeng. Ikhwan fillah a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala itu tajhil lillahi wa lirasulih, berarti menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan syariat yang sempurna, masih perlu ditambah dengan tambahan-tambahan. Berarti Nabi belum mengajarkan dengan sempurna, masih perlu ditambah dengan tambahan-tambahan. Oleh karena itu kata para ulama, man ibtada'a bid'atan, barang siapa yang mengada-adakan sebuah kebid'ahan, faqad ittahama 'ala ar-rasul bil khiyanah. Barang siapa yang mengadakan kebid'ahan, berarti dia menuduh Rasulullah SAW berkhianat. Astagfirullah. Lu saya enggak menuduh berkhianat, sebentar. Ini ajaran-ajaran siapa? Ya memang enggak ada dalam sunnah, tapi kan baik. Kalau engkau menganggap ada kebaikan yang belum diajarkan oleh Rasulullah SAW, berarti engkau menuduh Rasulullah SAW berkhianat, menyembunyikan satu ilmu yang baik yang belum diajarkan. Maka seorang yang mengerjakan sebuah kebid'ahan perlu ditanya dengan satu pertanyaan: apakah yang kamu kerjakan diketahui oleh Rasul atau tidak? Jawab na'am amla. Yang kamu kerjakan ini Rasulullah SAW tidak kerjakan. Yang kamu kerjakan dari bid'ah ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan tidak dikerjakan oleh beliau alaihi salatu wassalam wala sahabatnya. Maka pertanyaannya, baik apa enggak baik penuturan? Oh jelas baik ini, walaupun tidak ada dalam hadis. Baik, kebaikan yang kamu kerjakan, apakah Rasulullah SAW alima am la ya'lam? Alima au la ya'lam? Kalau engkau menjawab, ya Rasul tahu tapi tidak mengajarkan, itu khianat. Berarti menuduh Nabi khianat. Ada yang Rasulullah SAW tahu kebaikan itu tapi tidak mengajarkan. Oh enggak. Mungkin Rasulullah SAW tidak tahu. Kalau Rasulullah SAW tidak tahu, berarti engkau merasa lebih pintar dari Rasul. Engkau merasa lebih alim dari Rasul. Maka jawaban kamu na'am ataupun la, jawaban kamu alima atau la ya'lam, kamu menuduh Rasulullah SAW dengan tuduhan azim, menuduh Rasulullah SAW dengan tuduhan jelek. Ya memang bid'ah ini tidak dikerjakan di zaman Nabi, tapi baik. Oh ada kebaikan yang Nabi tidak tahu, berarti kamu lebih tahu dari Nabi. Oh enggak, mungkin Nabi tahu tapi enggak disampaikan, berarti kamu menuduh Nabi khianat, tidak menyampaikan satu kebaikan yang beliau ketahui. Padahal dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan satu kebaikan pun kecuali diajarkan oleh beliau, dan tidak meninggalkan satu kejelekan pun kecuali diperingatkan. Itu tugas Rasulullah SAW. Kalau ada kebaikan yang tidak diajarkan, berarti beliau dituduh khianat. Astagfirullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada kitab. Barakallahu fikum. Faman itturra wa atmamtu alaikum ni'mati. Pertama, akmaltu, dari kata kamula artinya lengkap, kami lengkapi agama.
Yang kedua, atmamtu alaikum ni'mati. Aku lengkapi, aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Ayat ni'mah al-zahirah wa ni'mah al-batinah. Yani dilengkapi nikmat yang zahir dan batin. Sebagian orang melihat dari luarnya saja, tidak melihat dalamnya. Hanya terlihat zahirnya saja, tapi tidak terlihat batinnya. Ternyata yang tampak Masya Allah enak sekali hidupnya, dia semua punya, ternyata batinnya tersiksa. Ternyata batinnya sempit. Ternyata dadanya sesak. Ternyata dia nggak bisa tidur kecuali dengan obat. Barakallahu fiikum. Apa maknanya itu? Zahirnya kelihatan bagus, tetapi batinnya tersiksa. Sebaliknya, ada orang yang tampaknya sangat kurang kasihan, makan pas-pasan, minum pas-pasan, tempat tinggal pas-pasan. Tapi dia bahagia. Ada yang bisa dimakan, ada yang bisa dipakai, ada yang bisa diminum, ada yang bisa dijadikan naungan. Dan dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya lapang, hatinya tentram, tenang, bahagia. Man huwa? Siapa dia? Al-mu'min, orang yang beriman. Yang kata Syekh Muqbil dan para ulama, kalau saja orang-orang kafir tahu ketentraman yang ada pada hati seorang mukmin, niscaya mereka akan merebutnya dengan cara apapun. Kalau bisa dijual, mereka akan beli dengan harga berapapun. Karena nggak bisa dibeli. Ketentraman hati nggak bisa dibeli. Ikhwan fillah, azakumullah, kembali kepada kitab. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan kami berikan kepada kalian keridhaan Islam sebagai agama kalian. Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Aikhtartuhu wastafaituhu lakum dinan. Aku pilihkan, aku ambilkan, aku jadikan untuk kalian sebagai agama. Kama irtadaitukum lahu, sebagaimana Allah ridha kepada kalian untuknya. Faqumu bihi syukran li rabbikum, maka hendaklah kalian tegakkan agama sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agamanya kamil, sempurna. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tamah, sempurna, lengkap. Baik. Kalau diingatkan sebuah kenikmatan, maknanya bersyukurlah. Kalau diingatkan sebuah kenikmatan, maknanya bersyukurlah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Apa maknanya? Hanya mengingat saja? Mengingat kenikmatan untuk disyukuri. Disyukuri dengan lidah, alhamdulillah. Disyukuri dengan hati, yakin kalau ini semua dari Allah. Kalau Allah tidak berikan, kita tidak mendapatkan kenikmatan ini. Yang ketiga, dengan amalan, dengan penerapan. Maka terimalah agama ini dan tegakkan, amalkan. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ajarkan semuanya yang terbaik. Qala, dikatakan faqumu bihi syukran li rabbikum. Maka tegakkanlah agama ini syukran, sebagai tanda syukur li rabbikum, kepada Rabb kalian. Wa'malu ala Dawud syukra, beramallah wahai keluarga Daud sebagai syukur. Berarti syukur bisa dengan amalan. I'malu ala Dawud syukra, beramallah wahai keluarga Daud syukran, sebagai syukur. Wahmadul ladzi manna 'alaikum bi afdhalil adyan, dan pujilah Allah yang telah memberikan kepada kalian sebaik-baik agama. Wa ashrafaha wa akmalaha, sebaik-baik agama, semulia-mulia agama, selengkap-lengkap agama.
lengkap, sempurna. Famaniturra, siapa yang terpaksa, ay alja'athu ad-darurah, yani dia terpaksa oleh keadaan darurat, oleh darurah, ila akli syai'in minal muharramati sabiqah, terpaksa memakan apa yang sudah diharamkan tadi di ayat sebelumnya. Disebutkan di sana diharamkan al-maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyah wan natihatu wa ma akala as-sabu'. Ini semua diharamkan. Kemudian setelah menerangkan bahwa agama ini sempurna, syukurilah. Kembali kepada pembahasan awal. Kalau terpaksa kalian memakan yang haram-haram tadi, begitu. Yani al-ja'athu darurah. Dia kepepet, terpaksa dia melakukannya karena ada darurat tertentu. Dia sedang kelaparan, tidak ada makanan apapun, hanya daging babi. Dia tidak makan, dia mati. Maka dia makan. Supaya bisa tetap hidup. Itu namanya darurat. Fi qalihi hurrimat alaikumul maitah waddam walahmal khinzir dan seterusnya. Fi makhmasatin. Diterangkan lagi apa makna darurat. Fi makhmasatin. Fi maja'ah. Maja'ah kelaparan. Dari kata ju'. Ay maja'ah. Ghaira mutajanifin li'ithim. Tidak cenderung kepada keharaman. Tidak cenderung kepada keharaman. Kalimat mutajanif ay ma'il. Ma'il dari kata mala yamilu. Ma'ilun. Condong. Cenderung. Li'ithmin. Kepada dosa. Begitu merasa terpaksa, mumpung terpaksa, dari dulu saya pengen makan ini. Nah, itu namanya cenderung kepada dosa. Sehingga ada darurat yang sangat ringan. Dia bisa berjalan 100 meter makan dengan makanan halal. Udah terpaksa. Makan aja, jauh. Lihat sampai 100 meter. 100 meter itu dekat, nggak jauh. Jalan. Berarti apa? Ma'ilun lil ism, mutajanifin li ismin. Berarti dia memang hatinya cenderung pengen makan yang haram. Kemudian bangga. Kemarin saya merasakan rasanya daging babi. Waktu itu terpaksa karena di daerah kafir memang, padahal ada rumah makan Islam ada, cuma jauh. Jauhnya harus naik kendaraan. Selesai. Bangga kemana-mana. Memang artinya jelek. Memang hatinya mutajanif li ismin. Maka kata Allah, yang dibolehkan adalah yang terpaksa karena kelaparan dan tidak cenderung kepada yang haram. Hatinya tidak condong kepada dosa. Bi'an la yakul hatta yattar, sehingga dia tidak makan yang haram tadi kecuali benar-benar muttar, benar-benar terpaksa. Wala yazidu fil akli ala kifayatih, dan ketika makan tidak boleh lebih dari secukupnya. Tidak boleh lebih dari sekadarnya. Berarti di sini barakallahu fikum ada beberapa kaidah. Kaidah pertama, ad-darurah tubihul mahdurah. Namanya darurat, tubih. Yang namanya darurat membolehkan apa yang tadinya mahdzur, apa yang tadinya tidak boleh. Ini kaidah pertama. Tetapi dijelaskan tadi, tidak boleh berlebih-lebihan. Ad-darurah
tuqaddar. Biqadariha. Namanya darurat sekadar daruratnya saja. Namanya darurat sekadar daruratnya saja. Enggak boleh berlebihan. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wala yazidu fil akl ala kifayatihi. Tidak boleh lebih dari kecukupannya. Jangan mumpung darurat. Wah, mumpung darurat, kita makan sekenyang-kenyangnya. Enggak boleh. Sekedar secukupnya untuk sampai kepada yang halal. Kamu makan sedikit untuk bisa sampai kepada yang halal. Fa innallaha ghafurur rahim. Kalau sudah kaidah ini diterapkan, maka Allah memaafkan. Ghafurur rahim. Haitsu abaha lahul akal fi hadhil hal. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, di mana Allah membolehkan memakannya dalam keadaan seperti itu. Wa rahimahu bima yuqimu bihi biniyatihi min ghairi naqsin yalhaquhu fi dinihi. Dalam keadaan Allah merahmatinya, menyayanginya dengan apa yang dia lakukan dengan niat darurat. Min ghairi naqsin, tanpa dikurangi agamanya, tanpa dosa, tanpa mendapatkan yalhaquhu fi dinihi naqsun, tanpa mendapatkan kekurangan pada agamanya. Agamanya tetap sempurna karena darurat. Maka dalam ayat lain disebutkan famanitturra ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Siapa yang terpaksa ghaira baghin wala 'adin. Baghin pengen, bukan karena pengen dari yabgha. Bukan karena yabgha, bukan karena baghaina. Lah. Bukan pula atau tidak boleh pula adin, melampaui batas. Tajawaz bihil had, melampaui batas. Tajawaza bihil haddu, melewati batas. Ad. Jangan karena pengen, jangan berlebih-lebihan. Ghaira baghin wala adin. Qala fa innallaha ghafurur rahim. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Qala ta'ala, Allah berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Kata Allah, mereka bertanya kepadamu, madza uhilla lahum? Kalau begitu, apa yang dihalalkan untuk mereka? Dijawab, qul, katakanlah, uhilla lakumut thayyibat. Yang dihalalkan kepada kalian adalah at-thayyibat. At-thayyibat. Apa lawannya thayyibat? Hah? Khaba'ith. Lawannya thayyibat adalah khaba'ith, yang busuk-busuk. Secara kaidah sudah cukup. Dua kalimat ini, uhilla lakumut thayyibat wa hurrimat alaikumul khaba'ith. Dihalalkan yang thayyib-thayyib, diharamkan yang khabith-khabith. Jamannya khaba'ith. Kalau itu jelek, kalau itu busuk, kalau itu merugikan, kalau itu menyakitkan, kalau itu membunuh dirinya, maka haram. Loh, dari mana? Karena tidak thayyib. Karena tidak thayyib.
Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yas'alunaka madza uhilla lahum. Allah Ta'ala mengatakan kepada nabinya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bahwa mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, madza uhilla lahum minal at'imah, apa yang dihalalkan untuk mereka dari makanan-makanan. Qul, katakan, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan kepada kalian yang thayyib. Wahia kullu ma fihi naf'un aw ladzatun, semua yang padanya ada manfaat, yang semuanya ada ladzah, ada kelezatan, min ghairi dararin bil badan, tanpa ada darar, tanpa ada madarat kepada badan, wala bil aql, tidak pula ada madarat pada akal. Itu thayyibat. Kalau enak di lidah ternyata merusak akal, tidak boleh. Kalau enak dimakan ternyata dia membuat madarat, tidak boleh. Fadakhala fi dzalika jami' al-hubub wath-thimar allati fil qura wal barari. Berarti mencakup semua. Dakhala fi dzalik, masuk di dalamnya jami'ul hubub, semua biji-bijian. Biji gandum, biji gabah, biji beras, biji kacang, biji jagung, itu hubub semuanya. Wathimar, semua buah-buahan. Allati fi qural wal barari, yang ada di desa-desa, yang ada di kebun-kebun, termasuk thayyibat. Wa dakhala fi dzalika jami' hayawanatil bahri wa jami' hayawanatil barri, dan seluruh apa-apa yang merupakan binatang-binatang ternak atau binatang-binatang yang ada di lautan atau hewan-hewan daratan, illa mastathnahu syari', kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Kas-siba' wal khaba'ith, seperti siba' dan khaba'ith. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak mana yang halal dengan yang haram? Yang halal lebih banyak. Maka kalau ada orang yang sampai memakan dengan sengaja makanan yang haram, kita tanyakan padanya, apa enggak ada yang halal atau sudah enggak ada lagi yang halal? Terlalu banyak yang halal. Karena banyaknya, ketika yang haram disebutkan dengan ta'yin 1, 2, 3, 4, hurrimat alaikumul maitata wad dama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wat natihati ila akhir. Disebut satu-satu. Tetapi ketika yang halal, mana yang halal? Semua yang baik halal. Kok enggak disebut satu-satu? Kebanyakan. Kalau disebut satu-satu, kebanyakan. Yang halal adalah biji jagung, biji gandum, biji kacang hijau, apalagi biji aja sudah berapa puluh, berapa ratus biji-bijian. Buah-buahannya jeruk, mangga, pepaya, sebutkan seluruhnya, terlalu banyak. Uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan untuk kalian semua yang baik-baik. Yang baik-baik dari biji-bijian, yang baik-baik dari buah-buahan, yang baik-baik dari binatang ternak, yang baik-baik dari hewan lautan. Sehingga barakallahu fikum, biasanya memang yang dikecualikan sedikit. Semuanya halal kecuali yang diharamkan. Semuanya hadir kecuali Muhammad. Banyak mana yang hadir dengan yang tidak hadir? Ya banyak yang hadir. Semuanya halal kecuali yang diharamkan ini. Barakallahu fikum. Sehingga alhamdulillah
Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya diharamkan makanan-makanan tadi hanya beberapa saja. Sisanya jutaan makanan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Hewan lautan terlalu banyak, semuanya halal. Hewan lautan banyak sekali. Ikan beribu-ribu macam ikan. Halal, uhilla lakum. Sedangkan yang haram sedikit. Walhamdulillah. Yang kedua, bahwa yang diharamkan oleh Allah selalu yang khaba'ith. Yang dihalalkan thayyibat. Sehingga itu rahmat buat kita kaum muslimin agar tidak mendapatkan madarat, jangan makan babi. Agar tidak mendapatkan madarat, jangan makan daman masfuhan, darah yang memancar. Agar kita tidak terkena madarat, jangan makan bangkai. Agar kita nggak kena madarat, jangan makan begitu. Alhamdulillah, itu semua dilarang, diharamkan karena bermadarat. Walihada dallatil ayah bimafhumiha ala tahrimil khaba'ith. Berarti ayat ini menunjukkan secara mafhumnya, mafhum itu lawannya mantuk. Mantuk dan mafhum. Mantuk itu teksnya, mafhum itu konteksnya. Mantuk sama mafhum. Biasa orang-orang menyebutnya kalau mantuk dari teks. Teksnya, kata-katanya tersebut. Uhilla lakumut thayyibat, itu mantuk, terucap, thayyibat. Tetapi mafhum itu yang tidak terucap tetapi terpahami. Sehingga biasanya mereka bilang konteks, tekstual dan kontekstual. Atau biasa mereka menyatakan bahwa ini adalah yang tersurat, ada tersurat, sedangkan ini yang tersirat. Yang tersurat dan yang tersirat. Tersirat itu terpahami. Di dalam kalimat ini ada kata khaba'ith? Tidak ada. Thayyibat ada. Berarti thayyibat itu mantuk, tersurat. Tetapi barakallahu fiikum, kata Syekh Sa'di, kalau yang thayyibat itu dihalalkan, berarti yang khaba'ith diharamkan. Loh, dari mana itu enggak ada khaba'ith? Mafhum, terpahami. Berarti khaba'ith haram. Dalam ayat ini cari enggak ada. Ada. Mana? Tersirat di situ. Terpahami di situ. Yang tersurat thayyibat halal. Berarti yang tersirat yang khaba'ith haram. Itu dimaksud oleh Syekh Sa'di rahimahullah dengan kalimatnya, kata beliau, dallatil ayah bimafhumiha. Maka ayat ini dengan mafhumnya menunjukkan tahrimul khaba'ith, haramnya yang khabith-khabith. Bahkan sarraha bihi fi qaulihi ta'ala, bahkan ditegaskan di dalam ayat lain, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Di dalam ayat ini dua-duanya tersurat, dua-duanya mantuk. Yuhillu lahumut thayyibat, di antara peran seorang Nabi alaihi salatu wassalam adalah menghalalkan untuk mereka yang thayyib-thayyib dan mengharamkan atas mereka yang khabith-khabith, yang jelek-jelek. Naktafi fi hadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua hewan laut, bangkai itu halal.
Apakah termasuk juga anjing laut dan kuda laut? Bagaimana hukum daging kedua hewan tersebut? Halal. Ar-rajih, yang benar adalah halal. Kalau dia hewan laut dan tidak bisa di darat, maka dia halal. Barakallahu fikum. Apakah ada para imam yang mengatakan bahwa salat berjamaah bagi laki-laki hukumnya fardu kifayah? Barakallahu fikum. Kalau tanya ada atau tidak ada, mesti akan ada saja beberapa ulama yang tergelincir. Sehingga jangan bertanya adakah, tetapi tanya manakah yang benar. Kalau adakah, sangat berbahaya. Anda akan berkata, bahkan ada seorang sahabat yang membolehkan mut'ah. Bagaimana? Berarti boleh mut'ah. Ya. Itu menakutkan bahasa-bahasa seperti itu. Yang penting ada, kemudian dipegang. Yang rajih, yang sahih, bukan hanya rajih, yang sahih, yang benar adalah para ulama mewajibkan sholat berjamaah di masjid. Barakallahu fikum. Nabi sampai mengancam untuk membakar siapa yang tidak datang ke masjid. Aku ingin seorang mengimami, dan aku berjalan dengan beberapa orang membawa kayu bakar, dan aku akan membakar rumah-rumah orang yang tidak pergi ke masjid. Apa ini? Berarti tidak harus pergi ke masjid atau harus? Apalagi ucapan para sahabat, ucapan Ibnu Umar, aku tidak melihat orang yang tidak pergi ke masjid kecuali munafik. Aku tidak melihat orang yang tidak pergi ke masjid kecuali munafik. Apa pendapat yang rajih tentang hukum memotong jenggot, dan apa boleh sekedar merapikan tanpa mencukur habis? Yang diperintahkan di dalam hadis adalah ahful liha wa qassus syawarib. Biarkanlah jenggot dan rapikanlah kumis. Biarkanlah, tidak disuruh untuk merapikan, biarkanlah. Kecuali ada pendapat para ulama kalau sudah lebih dari 1 genggam atau 2 genggam dalam riwayat, maka boleh dipotong, dirapikan. Kalau tidak boleh merapikannya kalau dengan dipotong. Boleh merapikan kalau tidak dengan dipotong. Apakah dengan disisir atau dengan diginikan? Kalau yang keriting jenggotnya nanti jadi bundar. Bagus. Yang keluar dimasukkan ke dalam. Gitu. Itu biasanya mereka seperti itu. Ya. Kalau dipotong tidak boleh. Apakah boleh mempelajari ilmu psikolog? Allahu ta'ala alam. Kebanyakan ilmu psikologi menukil ucapan-ucapan dari ahli kalam. Tokoh-tokohnya adalah orang-orang dari Yunani. Maka apakah kita perlu ilmu dari mereka? Padahal Rasulullah SAW sudah mengajarkan bagaimana mentarbiyah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.